selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menjumpai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 10 Maret 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu dalam kesyukuran kami pada malam ini. Oleh perkenanmu kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16 demikian. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang persunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahirnya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu punya tujuan hidup. Dan untuk menggapai tujuan hidup itu, maka orang akan terus berpacu dengan waktu sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Setiap orang Kristen pun memiliki tujuan akhir dari kehidupannya. Kalau kita ditanya apa tujuan akhir dari hidup kita, jawabannya tentu akan beragam. Namun pada umumnya akan menjawab, hidup bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup Rasul Paulus pun berubah secara total ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seperti seorang pelari yang handal, ia terus berpacu dengan waktu. Pengenalannya akan Kristus mengubah pola pikirnya. Yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Karena itu ia berani melepaskan semua supaya ia memperoleh Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalannya akan Kristus menolongnya untuk mengenal dan berada di dalam Kristus. Karena itu ia berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus maju untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Sehingga saudara, dia akan semakin serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Dengan berlari pada tujuan yang benar, ia akan memperoleh kebenaran yang sejati. Karena itu Paulus mengajak saudara, bukan hanya di jemaat Filipi, tetapi juga saudara dan saya, untuk mengarahkan seluruh kehidupan pada tujuan yang pasti, yakni hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran yang sejati menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan ini, bahwa kemurahan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlari sendiri tanpa tujuan yang jelas. Dia akan menolong kita, dia akan mengarahkan kehidupan kita untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita bersamanya. Amin. Mari berdoa. Kembali dalam kerendahan hati kami ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih Kau sungguh baik dalam hidup kami. Pada malam ini Engkau memungkinkan kami boleh bersekutu bersama, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memperjelas lebih jauh apa yang telah kami baca ini, sehingga dari hari ke hari kami terus berlomba untuk sampai tujuan akhir bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Malam ini kami datang membawa kepadamu akan keberadaan jemaatmu dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Memohon kiranya Engkau menjamah memulihkan mereka yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, di ruang-ruang karantina, yang isolasi mandiri dan lain sebagainya, baik yang sementara kemoterapi maupun karena COVID-19. Oh Tuhan Allah, jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Memberkati mereka selalu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka, agar mereka yakini bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya, yang tidak akan pernah membiarkan mereka menjalani pergumulan ini sendirian. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi mereka yang terus berjuang mencari pekerjaan, yang merindukan pendamping hidup, yang merindukan kehadiran anak, bahkan yang merindukan proses penyelesaian studi dengan baik, merindukan karir yang lebih baik. Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Ketika Engkau berkenan, maka semuanya pasti akan terlaksana. Karena itu, kuatkan, teguhkan mereka untuk tetap setia, bekerja, menaruh harap hanya kepadamu. Karena kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Pada waktu Tuhan pasti menyatakan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan dalam permohonan mereka. Mari terus memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, pertumbuhan, permainan mereka. Mari terus menopang para orang tua kami di usia senja mereka, teguhkan mereka Tuhan. Majelis gerejamu dalam pelayanan mereka Tuhan berkati. Para volunteer, anak-anakmu yang menjadi volunteer dalam berbagai bentuk pelayanan lewat tim-tim terbentuk, lewat multimedia, lewat berbagai-bagai bentuk pelayanan. Tuhan berkati mereka. Beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Damayanti Soba, Ibu Berta Bulan, Ibu Nurlinda Atiku Padang, Putra Agung Taruk Allo, dan Kevin Marco Sarungu. Tuhan, mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Begitu juga Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Engkau juga yang angkat terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta ini Tuhan berkati. Kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dan kami boleh beraktivitas dengan baik pula. Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terus meneguhkan kami, melindungi kami dari berbagai mara bahaya, kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Terpelihara dalam belas kasih-Mu. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama seru Yesus bersamaku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, setia mengikuti setiap prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati.